Zainal Arifin Mokhtar. Sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, Mbak. Waalaikumsalam. Oke, Halo, Mbak. saya mau ke Pak Arsul dulu. Pak Arsul, ini kan KPK mengaku hilaf, mengaku meminta maaf terhadap penetapan Kabahsarnas sebagai tersangka. Yang dilihatnya kalau meminta maaf, artinya di sini KPK mengaku salah. Ya, saya melihatnya seperti ini. Pertama, kalau merasa bersalah meminta maaf itu nggak masalah. Tetapi persoalannya, kalau yang saya lihat, ini KPK juga kalaupun dalam atau kita menggunakan terminologi salah atau benar, itu ya ada sedikit kekeliruan saja, tetapi bahwa kemudian KPK melakukan operasi penindakan dalam bentuk OTT di mana juga ada TNI aktif itu tidak salah ya. Jadi menurut saya kalau saya mengacu pada pasal 89 KUHP ya, maka mestinya memang tidak segera diumumkan ya yang menyangkut soal tersangka itu oleh KPK sendiri ya. Harusnya kan kalau menurut pasal 89 ayat 2 penyidikan perkara itu tentunya juga penyelidikannya itu dilakukan kalau kemudian dalam satu tindak pidana di mana ada ya unsur sipil dan ada unsur militer aktif itu oleh suatu tim tetap. Itulah yang kemudian kita kenal sebagai tim koneksitas ya. Nah, tetapi saya ingin sampaikan juga hemat saya karena ini OTT ya, tidak berarti kemudian KPK itu tidak bisa melakukan OTT terhadap militer aktif. Itu bisa saja gitu ya. Karena kalau ada satu kata nih bukan korupsi ya, yang lain. Nah, masyarakat saja boleh kok melakukan tangkap tangan begitu ya. Tetapi hanya kemudian ketika katakanlah ditindaklanjuti, begitu diketahui itu adalah anggota militer aktif, maka ya harus merujuk pada ketentuan KUHP itu pasal 89. Artinya di sini harus melibatkan TNI gitu ya? Ya tentunya seperti itu. Pertanyaan saya kemudian kan ini bukan pertama kali KPK menangani perkara koneksitas macam ini. Tim tetap itu sudah dibentuk atau belum? Baik. Ya, itu. Oke, nah tahan dulu sampai di sana Pak Arsul, saya mau ke Mas Uceng. Mas Uceng, kalau kata Ketua KPK Firly Bahuri kan sebenarnya koordinasi itu sudah dilakukan oleh TNI. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya kok malah minta maaf setelah penetapan TSK? Begini ya, mungkin kita harus pisahkan beberapa isu dalam kasus ini. Yang pertama tentu saja adalah soal isu kewenangan. Kalau kita bicara soal isu kewenangan, saya kira pasal 42 Undang-Undang KPK yang sama sekali tidak diubah itu menjelaskan bahwa KPK memang berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan penuntutan termasuk dalam kaitan dengan kalau itu berkaitan dengan militer. Dalam konteks koordinasi ini yang sebenarnya menjadi misteri, ini isu yang kedua saya kira. Jadi kalau kewenangan memang menjadi kewenangan KPK, itu clear, selesai. Nah yang kedua ini adalah koordinasi. Ini koordinasi ada sebenarnya atau tidak? Karena kalau dikatakan ada pada faktanya, kenapa kemudian KPK harus meminta maaf? Kalau dikatakan tidak ada, nah ini bisa menjadi problem. Karena memang secara kewenangan mengatakan koordinasi dan mengendalikan. Nah, siapa yang paling berhak untuk menjelaskan ini menurut saya adalah KPK. KPK yang sekarang ini memang lebih rajin menuai kontroversi dibanding prestasi, saya kira harus menjelaskan secara detail. Tapi kalau misalnya di dalam internalnya sendiri, kalau kemarin kan Pak Johanis Tanak minta maaf, tapi satu sisi Ketua KPK-nya bilang mulai dari OTT sampai ke TSK sudah kok koordinasinya, sudah sesuai dengan aturan? Makanya saya bilang tadi, itu yang harus dijelaskan. Kalau memang sudah sesuai dengan aturan, kenapa perlu ada permintaan maaf? Kalau tidak sesuai dengan aturan, nah permintaan maaf itu untuk apa? Kan gitu tuh, penjelasannya itu. Jadi dua adalah, PR kedua selain kita bicara kewenangan, menurut saya adalah bicara soal koordinasinya. Substansi koordinasinya ini terjadikah, selesaikah, dan permintaan maaf itu sebenarnya untuk apa? Nah yang ketiga isunya adalah isu etis. Saya kira permintaan maaf itu tidak sederhana implikasinya karena semua proses pengambilan keputusan di KPK itu dilakukan secara kolegial kolektif.
Artinya Oke. 5 komisioner itu bertanggung jawab dalam proses ini. Nah, kok seakan-akan kemudian ditimpakan kepada tim, ditimpakan kepada Baik. penyidik di internal KPK yang bersalah, gitu. Sehingga ada isu soal pengunduran diri dan Oke. lain-lain sebagainya. Nah, saya kira itu isu ketiga yang harus dipertanggungjawabkan juga oleh teman-teman komisioner KPK. Mana rasa tanggung jawabnya sebenarnya? Oke. Ketika ada yang malah pergi main bulu tangkis ke Manado, ada yang kemudian cuti, ada yang kemana-mana, lalu kemudian ketika kisruh ini terjadi, buru-buru meminta maaf dan seakan-akan memblaming Lembaganya sendiri gitu malah. tim yang Oke. ada di bawah itu. Dan ada isu keempat lagi sebenarnya, itu isu yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah kasus korupsinya sendiri. Kasus korupsinya sendiri yang harus dibuat menjadi terang. Jadi ini kan kasus korupsi, bagaimanapun kasus korupsi harus diselesaikan. Karena sudah ada Mohon- OTT-nya, artinya sudah ada dugaan tindak pidananya di situ gitu ya. Jelas, Oke. itu pasti ada. Jadi jangan sampai saya kira isu administrasi penanganan perkara ini kemudian mengubur proses korupsinya. Nah, Baik. jadi 4 isu itu yang saya kira yang harus diperdebatkan dan didetailkan ke publik. Oke, kalau gitu Pak Arsul dalam waktu dekat dari Komisi 3 sendiri akan meminta keterangan nggak dari KPK mengenai kisru yang terjadi nih? Ya, kami kan masih reses. Nanti tentu pada saatnya setelah kami kembali pada masa sidang, ini sambil menunggu perkembangan, ya nanti ini akan kita bahas ya dalam rapat dengar pendapat atau rapat kerja pengawasan. Tetapi yang seperti Mas Uceng sampaikan itu tadi, jangan kemudian hal-hal yang terkait sebut saja ya kekeliruan administratif ya penanganan perkara itu kemudian menjadikan ya merit of the case-nya ya pokok perkaranya itu kemudian menjadi terhambat untuk diproses hukum. Dan prinsip itu tentu berlaku tidak hanya terhadap yang sipil saja, tapi juga terhadap siapapun lah, termasuk militer aktif. Tentu Artinya kita tetap diproses hukum ya? Iya, Tetap tentu. lanjut ya? Harus Oke. dan seperti yang dikatakan Mas Uceng, kewenangannya itu jelas ada, clear ya. Hanya bagaimana kewenangan itu diartikulasikan itu juga sebetulnya clear, ada rujukannya. Itulah di bab 11 dari KUHAP kita itu, mulai pasal 89 sampai seterusnya ya. Ya ikuti saja proses atau ketentuan yang ada di KUHAP itu. Oke, kalau gitu sebenarnya di situ ketentuannya nanti ke depannya akan prosesnya tetap di KPK atau justru di militer ini? Itu sudah diatur ya, prinsipnya lebih berat menurut saya di KPK. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita melihat, meskipun ini belum bisa dioperasionalkan ya, semangat kita setelah reformasi itu, dan ini ada di dalam Undang-Undang TNI pasal 62 kalau nggak salah ya, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana militer itu ya pada prinsipnya ke depan itu diadili di peradilan umum. Oke, Nah, di baik. peradilan umum hanya ini nggak bisa dioperasionalkan karena di pasal 67-nya ini menunggu ya adanya undang-undang peradilan militer yang Baik, baru. baik. Ya, jadi semangatnya itu sudah ada ya, Oke. bahwa itu diproses di Peradilan umum katakanlah gitu ya? Ya, jajaran penegak hukum sipil ya, karena ini bukan tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana militer. Oke, kalau gitu Mas Uceng, pertanyaan selanjutnya adalah gimana menaikkan kepercayaan diri kembali oleh KPK dan jajarannya kalau misalnya penegakan ke depannya ini tetap berada di wilayah umum, peradilan umum dan juga KPK? Saya kira sederhana sebenarnya ya. Kalau dikatakan mau menaikkan moralitas KPK secara umum, saya termasuk yang tidak percaya kualitas KPK sekarang kan. Tapi pada saat yang sama, kalaupun pemberantasan korupsi, kasus korupsi ini mau diselesaikan dengan detail, kebutuhan pertama adalah kebutuhan untuk transparansi. Transparansi sebenarnya proses ini kebersalahnya dan konteks minta maafnya itu di mana sebenarnya. Itu harus dijelaskan kepada publik, yang mananya yang diminta maafkan. Kesalahan itu ada di mana? Kesalahan itu adakah di tim penyidik, ataukah kesalahan koordinasi yang dilakukan oleh para komisioner? Nah, yang kedua, yang harus dilakukan adalah menerjemahkan makna koordinasi itu.
Sejauh mana koordinasi itu nanti akan dilakukan? Apakah koordinasi itu nanti pada faktanya adalah KPK memimpin, Oke, lalu kemudian itu dijalankan baik. saja Oke, sebagaimana adanya, baik. ataukah kemudian dipecah dua? Ya. Hmm, Plus pada saat yang ketiga, saya kira ini pekerjaan rumah yang sangat besar yang baik, yang memang diutangi oleh negara ini, yaitu baik. memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan militer, Mas Uceng ya? bukan hanya pengadilan pidananya ya, Baik. tapi juga pengadilan lainnya termasuk hukum Oke, administrasi poin yang negara. bisa kita tangkap adalah bahwa jangan mengaburkan pidananya ya, karena tadi kesalahan atau kekurang miskoordinasinya. Terima kasih Mas Uce, terima kasih Pak Arsul Sani, sehat selalu Bapak-Bapak. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi dari diduga